teman-teman YouTube terkasih, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Monica di Jerman. Hari ini saya mau berbagi masakan yang gampang ya, dan masakan ini juga untuk menghemat uang ya. Yaitu saya akan mengolah ini bahan yang saya bikin saus jamur ya atas permintaan subscribers untuk membagi saus jamur saya itu bagaimana cara membuatnya. Dan ini ada sisa bahan yang saya godok ya, ini jangan dibuang, ini bisa dibikin sebagai sayur juga teman-teman. Ayo kita mulai ya. Bagi yang belum subscribe, di subscribe ya, supaya saya lebih semangat bikin vlog masak-masak. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan jika ada vlog masak-masak lagi, oke? Yuk kita mulai memasak. Jadi ini jamur sisaan saya bikin saus jamur ya, sama rumput laut Korea ini. Ini masih bisa dipakai ya. Oke, kita mulai mengolahnya ya teman-teman ya. Jadi ini jamur shiitake yang sudah kita peras airnya ya. Ini bisa kita olah sebagai bahan makanan, dan biasanya ya, kalau teman-teman ada nonton vlog masak-masak saya terus ya, itu saya selalu ada bahan shiitake mushroom yang sudah saya olah dan sudah ada rasanya. Jadi ini biasanya kalau sudah direndam kan dia jadi lunak ya. Nah, habis itu kita jangan buang, kita potong sesuai dengan selera ya. Nah, ini karena saya mau masak sop lobak putih ya, saya perlu yang gede-gede begini ya. Nah, jadi saya potong menjadi beberapa potong. Kalau Anda mau bikin yang bentuk dadu, segala macam, yang bentuk panjang, tipis, semua terserah ya. Tapi cara mengolahnya tetap sama ya. Nah, atau Anda mau gede-gede ya, segi 4 begini, gede-gede juga bisa. Ini untuk masak apa ya, bukan tumis ya, itu namanya lo ya kalau bahasa Hokkien. Itu digodok pakai kecap ya, sama telur ya. Kalau Anda makan daging itu sama daging, nah atau ayam dan sebagainya juga bisa ya. Atau Anda mau potong bentuk seperti ini, yang bentuk tipis ya, untuk mie goreng, untuk lumpia. Nah, yang begini juga bisa teman-teman ya, kayak gini ya. Nah, jadi terserah semuanya ya. Ini saya nanti pakai sedikit untuk godok, untuk tumis rumput laut lah. Karena di kulkas saya masih ada stok, saya sering bikin daging ini ya, karena saya nggak makan daging, jadi saya gunakan daging shiitake ini sebagai dagingnya ya. Karena saya masih ada stok yang bentuk dadu ya, yang kecil-kecil, jadi saya nggak bikin hari ini. Jadi saya hari ini mau bikin yang bentuk kayak gini lebih banyak ya. Karena kalau yang begini itu dia lebih fleksibel ya. Kalau kita butuh dia kecil nanti bisa kita potong lagi. Jadi saya cuman mau kulkasin ya di pembekuan. Jadi gampang ini, nanti waktu kita mau masak-masak ya, jadi gampang. Nggak usah repot lagi. Karena merendam ini kan butuh waktu ya. Jadi ini masih ada rasanya teman-teman, jangan dibuang, sayang ya. Ini bisa dimasak sop juga ya. Tapi kalau Anda nggak suka, buang aja yang gagangnya itu, tangkainya itu boleh dibuang, nggak apa-apa. Nah, ini saya dapat segini ya, lumayan banyak ya, untuk 50 gram shiitake kering ya. Dan ini saya mau masak sambal tauco teman-teman, jadi saya potong sesuai dengan jamurnya ya, bentuk jamur. Ini rumput laut Korea ya teman-teman ya. Ini dia ada lendir-lendirnya, itu bagus teman-teman. Makanya saus jamur yang saya bikin itu ya, itu bergizi teman-teman. Jadi makanan sehat ya, saus yang sehat.
Kalau kurang ya, boleh ditambahkan rendam sebentar. Ini hanya butuh 30 menit merendamnya. Nah, ini saya pakai tomat ya. Saya masih ada sisa setengah ya, ini tomat. Ini saya angkat dulu ya, biar nggak mengganggu. Jadi hari ini kita belajar 2 macam makanan ya teman-teman. Satu ini sama satu rumput laut ya. Saya nggak ada cabai ya. Jadi kalau ada cabai, pakai cabai potong teman-teman. Terus aku butuh jahe sedikit ya. Jadi saya pakai sedikit jahe. Ini sudah saya cuci bersih ya. Diiris tipis-tipis saja. Jadi nanti saya pakai sambal ini. Saya ada sambal olek ya. Lumayan pedas ini ya. Terus saya pakai tauco sedikit. Teman-teman, sekarang kita gonseng jamurnya dulu ya. Jadi kita mulai panggang dulu supaya dia itu kering ya teman-teman. Supaya jamur ini lebih kering dan dia nggak langsung nyerap minyak ya. Karena nanti kita akan menaruh sedikit minyak wijen ya. Supaya dia harum. Jadi waktu kita masak sop, masak apa saja ya. Ini jamurnya sudah wangi dan udah ada rasanya. Karena kita akan taruh sedikit kecap asin ya nanti kalau dia sudah kering. Jadi kita pakai api menengah ya teman-teman. Boleh dibalik sebentar ya. Bolehlah diaduk-aduk sebentar. Karena saya pakai ini ya, pan keramik ya. Kalau pakai pan biasa yang anti lengket itu lebih gampang sih. Teman-teman, supaya lebih gampang ya, saya ganti pan. Ganti pan ini aja. Oh, pakai yang sebelah sini aja. Ini terlalu kecil ya untuk pan gede. Jadi saya ganti ke kompor yang lebih gede ya, karena pannya lebih gede. Pindahin. Karena ini yang keramik ya, dia lengket ya. Nggak bagus untuk ini panggang ini. Karena tadi yang gede ini ya, masih di mesin cuci teman-teman. Ini baru saya keluarin. Nah, jadi kita boleh balik-balik sebentar ya, sekedar lah supaya dia lebih kering. Jadi panggangnya itu pelan-pelan ya teman-teman, butuh waktu ya, sekitar 15-20 menit lah. Balik-balik lagi. Jadi sudah kelihatan dia agak kering ya. 3 menitan lagi. Jadi nanti kita akan siram minyak wijen sedikit ya. Kalau Anda nggak ada minyak wijen atau nggak suka baunya minyak wijen, pakai minyak biasa saja. Nggak apa-apa. Atau Anda ada minyak kayak minyak blue band atau minyak mentega atau minyak bawang putih atau minyak biasa ya atau minyak olive, terserah ya. Oke teman-teman, kita sudah boleh taruh ini ya minyaknya ya. 1 sendok makan cukup ya teman-teman. Beberapa tetes juga bisa lah, nggak usah terlalu banyak, setengah sendok. Sorry teman-teman, tadi HP ku jatuh. Jadi kita boleh tuang setengah sendok makan minyak, cukup ya, nggak usah banyak-banyak. Beberapa tetes saja sudah bisa. Jadi kalau dia sudah cukup kering ya, dia nggak akan
menyerap banyak minyak teman-teman ya. Nah, wangi sekali sudah lihat. Kalau Anda mau begitu aja juga bisa, taruh garam sedikit, gak usah kecap asin. Tapi saya lebih suka pakai kecap asin karena nanti kalau saya masak sop apa saja ya, jadi sopnya jadi wangi. Nah, biarkan dulu dia kering sedikit ya. Nah, oke, sekarang kita matikan apinya ya. Matikan kompor. Aduk-aduk sebentar supaya dia merata ya. Nah, setelah kompor dimatikan ya, kita sudah boleh siram kecap asinnya sedikit atau langsung diangkat saja. Gak usah kecap asin ya, terserah teman-teman ya. Kalau saya lebih suka pakai kecap asin supaya wangi waktu kita masak apa saja ya. Sedikit saja, setengah sendok makan saja ya. Udah jadi. Nah, ini daging yang bisa kita pakai untuk apa saja ya. Teman-teman pengen masak apa sajalah. Masak kuah, tumis apa sajalah, atau masak kecap dan sebagainya ya. Tahu kecap juga butuh ini ya, telur kecap. Nah, udah jadi wangi sekali. Saya suka ngemil pakai ini. Enak sekali ini. Saya suka ngemil ya. Enak. Enak kayak makan Haribo, cuman rasanya gurih. Jadi ini kita dinginkan ya. Terus kita taruh di kotak, udah taruh di kulkas kapan aja kita bisa pakai. Kalau Anda mau dia tahan lama ya, taruh di tempat pembekuan, diplastikin udaranya itu disedot ya. Nah, terus simpan di kulkas bisa tahan berbulan-bulan teman-teman. Di pembekuan ya. Oke, kita angkat. Pindahin ke wadah ya, tunggu dia dingin dulu, nanti baru disimpan ya. Sekarang saya sambung masak rumput lautnya ya. Ini juga bisa bikin daging bebek vegetarian teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ya. Saya pakai pan yang sama karena masih bersih ya. Jadi saya akan taruh minyak sedikit. Dan ini saya memakai minyak bawang putih yang saya bikin sendiri ya teman-teman. 1 sendok makan cukup ya. Masukkan jahe. Ditumis sampai wangi ya. Saya lupa teman-teman taruh sedikit wortel ya. Jadi sambil memotong wortel ya, saya taruh dulu jamurnya ya, yang tadi kita potong-potong. Karena dia harus digonseng biar wangi ya jamurnya. Jadi wortelnya itu saya cuma pakai setengah teman-teman. Diiris bentuk ini ya, korek api ya. Jadi semua bentuknya sama, memanjang ya. Kalau teman-teman mau bentuk dadu ya semuanya bentuk dadu gitu loh. Nah, kalau kita udah lihat jamurnya udah berubah warna ya, itu berarti sudah wangi ya. Kita boleh masukkan rumput lautnya.
Rumput lautnya itu udah bisa langsung dimakan sebenarnya. Cuman kita mau tumis dulu biar dia wangi ya. Masukkan wortel. Tomatnya nanti ya. Biar wortelnya setengah matang dulu ya. Sekarang kita sudah boleh masukin tomatnya ya. Nah, kalau tomat sudah masuk ya, kita sudah boleh taruh ini tauconya ya. 1 sendok teh penuh cukup ya. Pakai airnya sedikit. Nah. Biar dia wangi ya, kena panasnya. Baru kita taruh sambalnya ya, sedikit. Udah cukup asin, jangan taruh garam lagi ya teman-teman ya. Nah, udah itu kita sudah boleh siram saus jamur ya, yang kita bikin sendiri ya. Ini saya masih ada sisa di panci ya. Sekitar 2 sendok makan ya. Wangi sekali. Asik. Ini makan bubur enak sekali, makan nasi putih pakai ini enak sekali teman-teman. Udah jadi. Kalau Anda suka manis, taruh gula sedikit ya. Saya nggak suka ya. Sudah bisa disajikan ya teman-teman. Ini makan dingin juga bisa. Ini appetizer ya, side dish ya. Kalau makanan orang Korea, Chinese, Jepang ya, itu suka ada side dish-nya ya. Makanan sampingan. Namanya lauk sampingan ya. Supaya ada nafsu makan. Teman-teman, ini sayur ya. 2 macam begitu aku sudah bisa makan nasi teman-teman. Ini nasi sudah saya panasin ya, pakai microwave. Nah, ini nasi jasmine ya, saya campur dengan basmati. Nah, jadi kita cicipin dulu ini ya. Enak banget. Apalagi ini ya. Mangkoknya panas. Gurih, manis, asin-asin dikit. Sama pedas dikit, enak sekali ini. Kalau teman-teman suka pakai udang atau udang kering atau pakai cumi-cumi juga bisa ya. Ini saya model vegetarian ya. Enak sekali teman-teman. Ada asam-asam dikit karena tomatnya ya. Jadi ini sangat bisa bikin selera makan, menaikkan selera makan. Dan saus jamur sisaan di panci ya, bisa juga buat ini sebagai sausnya teman-teman. Wow.
Paten. Dicoba ya teman-teman ya. Ini juga saya suka sekali makan ini karena dia kenyal-kenyal ya. Auci. Enak. Malah lebih enak dari ini teman-teman. Ini yang sudah jadi ya, tapi dalamnya cuma rumput laut saja ya. Sama cabai, sama sedikit rasa tauco gitu ya. Kalau ini ada tomat, ada wortel, ada jamur. Wah, bahaya makan ini. Bisa makan 2-3 mangkok nasi, teman-teman. Teman-teman pantau terus ya. Saya akan gunakan daging ini untuk masak sup lobak ya, pakai telur. Jadi tanpa daging pun kita bisa masak makanan enak, teman-teman. Makanan enak dan sehat ya. Habis. Mantul. Oke, teman-teman. Kita baru saja belajar memasak sambal rumput laut Korea sama daging shiitake pengganti daging beneran ya. Jadi semoga bermanfaat dan Anda bisa memasaknya juga di rumah ya. Terima kasih Anda telah menyimak. Semoga Anda menyenangi masakan saya. Kalau Anda suka, jangan lupa jempol ke atasnya dan diberi komentar serta dibagikan ya, supaya kita bisa berbagi makanan sehat ya untuk teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai jumpa lagi di vlog masak-masak berikutnya. Pantau terus ya. Bagi yang belum subscribe, di-subscribe, oke? Terima kasih. Bye. I love you. I love you.